Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mubdi'ul mu'id, al-fa'alul lima yurid, alladhi amara bi'ibadihi bi'ibadatin hatta ya'tiyahu al-maut wa laysa lahu al-mahid. ثم يحشرهم إليه فمنهم شقي ومنهم سعيد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat yang barangkali biasanya diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Ajaz Sudrajat atau Ustaz Abu Humairah hafizahullah ta'ala. Karena beliau berhalangan sedang safar, maka kami diminta untuk menggantikan beliau dalam rangka untuk saling menasihati kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di pagi yang mulia ini adalah nikmat bisa hadir ke masjid, melakukan sholat berjamaah bersama-sama di masjid, yaitu sholat subuh. Kita ketahui bahwasannya orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid itu terdapat fadilah-fadilah yang sangat banyak sekali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Salah satu fadilah orang yang datang ke masjid salat berjamaah untuk melakukan salat subuh, dia adalah senantiasa dijaga oleh para malaikat. Ketika kita keluar dari rumah kita, itu para malaikat ikut serta bersama kita menjaga kita sampai kita pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, itu rumah kita dijaga oleh malaikat sepanjang hari. Itu salah satu fadilah orang yang datang ke masjid. Adapun kalau seandainya ketika kita keluar dari rumah kita, yang kita tuju pertama sekali itu adalah pasar, maka yang menjaga kita itu adalah syaitan. Yang menjaga kita adalah syaitan. Ketika kita sampai ke pasar, kemudian kita pulang ke rumah, dan syaitan yang menjaga rumah kita, maka beruntung kita pada pagi yang mulia ini. Ketika kita keluar ke rumah kita, tempat yang kita tuju pertama sekali itu adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti pada hari kiamat, yang kita tadi ketika berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, pada hari kiamat ingat, gelap gulita yang kita dapatkan di dunia di saat kita berjalan ke masjid itu nanti akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna. Kata Rasulullah SAW, Bashiril masya'ina fil hulam binurit tam yaumil qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap gulita, dengan cahaya yang sempurna nanti yang akan Allah berikan pada hari kiamat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka saya berwasiat pada diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama sekali yaitu bagi kaum muslimin, ya,
mari kita semangat terus di dalam menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid-masjid. Tanda kehadiran kita di sini merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Cinta Allah kepada kita. Banyak orang di rumah-rumah sana ketika adzan dikumandangkan di masjid, mereka terbangun. Mereka mendengar adzan-adzan tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang lebih duluan mereka bangun daripada dikumandangkan adzan. Akan tapi kenapa mereka tidak sampai badan mereka ke masjid salat berjamaah? Itu tandanya mereka itu belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tadi malam kadang-kala kita tidur terlalu terlelap sekali. Hampir tidak mengetahui apa yang terjadi di malam hari. Tapi tiba-tiba terbangun sendiri, langsung kita bergegas menuju ke kamar mandi, langsung kita ke masjid. Itu tanda Allah cinta memanggil kita. Maka jangan sampai cinta yang Allah berikan kepada kita lepaskan begitu saja. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan seluruh muslimin dan muslimat untuk menghayati sebuah perkataan atau ungkapan yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar ahli tafsir, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mana beliau menyebutkan ungkapan ini dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Husnul Muhadarah fi Tarikh Misra wal Qahirah. Apa kata beliau? Fi sigari khamsun hisab. Pada anak-anak itu ada 5 perangai, ada 5 sifat. Lau kana fi kibar, kalau seandainya 5 sifat itu ada bersama orang dewasa, fi muamalatihim ma'a rabbihim lakana awliya. Kalau seandainya 5 perangai ini, 5 sifat ini yang dimiliki oleh anak kecil ada pada orang dewasa, di dalam mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi wali Allah. Ada 5 sifat yang dimiliki oleh anak kecil. Kalau seandainya sifat itu kita miliki semuanya dalam kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi wali Allah. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dibantu oleh Allah. Sifat apa itu? Apa 5 sifat tersebut yang harus kita miliki dari anak kecil ini? Sifat yang pertama kata beliau adalah la yahtamuna birizqi. Yang namanya anak kecil itu, mereka itu tidak memusingkan diri mereka tentang masalah rezeki. Mereka tidak mengkhawatirkan mereka itu tentang masalah rezeki. Mereka hidup polos begitu saja. Ada rezeki mereka dan makan, minum, mereka gunakan, beli mainan sebagainya. Kalau tidak ada, tidak pernah mengeluh. Itu sifat yang pertama, yang hari ini sangat berbeda dimiliki oleh orang-orang dewasa. Jangankan sebagian orang dewasa, jangankan rezeki untuk hari ini, bahkan kita mengkhawatirkan rezeki kita yang akan masa depan. 10 tahun ke depan kita masih mengkhawatirkan bagaimana rezeki kita. 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat orang-orang dewasa seperti itu? Kenapa orang-orang dewasa ini terlalu mengkhawatirkan, terlalu mempusingkan diri mereka tentang masalah rezeki mereka? Salah satu penyebab yang pertama sekali adalah karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya iman kita kepada Allah, sehingga
kita terlalu khawatir terhadap rezeki kita. Maka lihatlah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang terjadi di kota Basrah. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang alim yang bernama atau yang dikenal dengan yaitu Al-Asbahan, yang mana ulama ini ketika itu dia sedang berjalan pulang dari masjid. Di tengah jalan bertemu dengan seorang Arab Badui, orang Arab kampungan, dan dia sedang menunggangi kuda yaitu ontanya. Kemudian orang Arab Badui tersebut bertanya kepadanya, "Dari mana kamu, wahai fulan?" Maka ulama tersebut menjawab, saya baru saja pulang dari tempat yang mana orang-orang banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab Badui tersebut terheran. Allah itu katanya, apakah Allah itu punya ayat-ayat yang dibaca oleh orang makhluknya? Dia enggak tahu ada Al-Quran sebelumnya. Apakah Allah itu punya ayat-ayat yang dibaca oleh makhluknya? Iya, itulah Al-Quranul Karim. Maka kalau begitu, coba kamu bacakan sedikit kepadaku ayat-ayat tersebut. Maka dia membaca surah Al-Zariyat, wal-Zariyat sampai kepada ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, Stop. Benarkah ini firman Allah? Benarkah ini ayat-ayat Allah? Iya, ini merupakan bagian daripada ayat-ayat Allah. Maka Arab Badui tersebut langsung mengambil pisau dan ia menyembelih ontanya. Onta yang dia tunggangi itu, dia sembelih. Kemudian setelah ia sembelih dan ia bagi daging-daging onta tersebut kepada orang-orang yang dekat di situ, dan meminta orang lain untuk membantunya dalam membagi daging ontanya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia membagi daging tersebut sambil ia membaca ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu ada di langit dan Allah telah menjanjikan kepada kalian. Lihatlah orang Arab Badui ini padahal baru pertama sekali mendengar ayat Allah. Baru pertama sekali mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, dia langsung yakin. Dan ia langsung praktek. Dan ia sembelih ontanya, dia bagikan, karena dia yakin rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kasus yang terjadi pada orang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab. Ada riwayat yang lainnya yang diceritakan dari Umar bin Abdul Aziz. Tentang Umar bin Abdul Aziz diceritakan di masa khalifah yaitu Abu Ja'far al-Mansur, salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Pada suatu ketika Abu Ja'far al-Mansur dilantik menjadi seorang khalifah. Dan ikut hadir dalam pelantikan Abu Ja'far al-Mansur itu seorang ulama yang bernama Muqatil bin Sulaiman. Maka Muqatil bin Sulaiman ketika ia masuk ke dalam istana khalifahnya Abu Bakar itu Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Abu Ja'far al-Mansur menemui Muqatil bin Sulaiman. Setelah dilantik dia temui Muqatil bin Sulaiman.
Apa yang diminta dari Abu Ja'far al-Mansur kepada Muqatil? Ya Muqatil, ilmi ya Muqatil. Wahai Muqatil, berikan kepada wejangan nasihat. Karena aku baru saja dilantik menjadi seorang khalifah. Maka Abu Ja'far al-Mansur ini terkenal khalifah yang suka kepada ulama-ulama. Dia sangat perhatian, sangat hormati para ulama. Maka Muqatil menjawab, ya Amirul Mukminin, bima a'idhuka. Wahai Amirul Mukminin, nasihat apa yang kau mau? Apakah sesuatu yang aku lihat secara nyata, ataupun sesuatu yang aku dengar dari hadis-hadis Nabi SAW? Maka Abu Ja'far menjawab, berikan nasihat sesuatu yang kau lihat secara nyata. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu punya 11 orang anak. Ketika ia meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisannya itu hanya 18 dinar. 5 dinar dia gunakan untuk kain kafannya, 4 dinar dia gunakan untuk yaitu pemakamannya. Sedangkan yang lebihnya dibagikan kepada 11 orang anaknya. Wahai Amirul Mukminin, aku juga pernah melihat Hisham bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya, khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Ia juga memiliki 11 orang anak. Dan ketika ia meninggal dunia, dia bagi-bagikan harta warisan kepada anaknya. 1 orang dapat 1 juta dinar. 1 orang dapat 1 juta dinar. Wa ya Amirul Mukminin, wa laqad ra'aitu yawman. Wa ya Amirul Mukminin, pada suatu hari aku pernah melihat ahad abnai Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz, anfaqa mi'ata, dia menginfakkan 100 ekor kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tuanya hanya meninggalkan 10 dinar untuk dibagi 11 anaknya. Luar biasa. Ini anaknya Umar bin Abdul Aziz. Walaqad ra'aitu ahadan, dan aku juga melihat pada suatu hari ahada abnai Hisham bin Abdul Malik tasawwala fis-suq. Aku juga pernah melihat salah seorang anak Hisham bin Abdul Malik yang ia dibagi warisan kepadanya ketika ayahnya meninggal dunia 1 juta dinar. Pada suatu ketika ia berjalan di pasar dan ia minta-minta di pasar. Dia minta-minta di pasar. Padahal orang tuanya meninggalkan 1 juta dinar kepadanya. Kemudian pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz sakit, terbaring di atas kasurnya, dan dia meninggal karena diracun pada saat itu. Datang orang kepadanya, melihat Umar bin Abdul Aziz begitu menyedihkan situasi keadaan, begitu miskin, seorang khalifah yang menguasai sepertiga dunia pada saat itu, kekuasaan berada di tangannya, tapi keadaannya begitu miskin. Datang orang menjenguknya, dia sedang terbaring di atas kasur kematiannya. Orang bertanya kepadanya, ya Amirul Mukminin, apa yang kau tinggalkan kepada anak-anakmu? Apa yang kau tinggalkan kepada anak-anak? Apa jawabannya? Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan kepada anakku itu adalah takwa kepada Allah. In kana khairan, jika seandainya anak-anak aku adalah anak yang baik, anak yang saleh, maka Allah yang akan mengatur kehidupan mereka. Wa in kana ghaira dzalik, kalau seandainya anakku ini bukan anak yang saleh, aku tidak mau harta yang aku tinggalkan kemudian mereka gunakan harta tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar bin Abdul Aziz tidak pernah merasa khawatir terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Bahkan warisannya hanyalah takwa untuk anak-anaknya. Berbeda kita hari ini. Satu orang anak, kalau belum dapat satu rumah, belum tenang hidup kita. Belum dapat satu mobil, belum tenang hidup kita. Kita terus khawatir akan masa depan mereka. Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Maka dalam riwayat yang lain diceritakan tentang masalah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang anak perempuannya itu menangis datang kepadanya. Menangis, anak perempuan. Apa dia katakan? Ya, bunayyati, wahai anak perempuan, kenapa engkau menangis? Maka dia menjawab, ya abadi, kullun nas yartaduna bi thiyabin jadid wa ana ibnatu amirul mu'minin artadi bi thiyabin qalil. Wahai ayahanda, hari ini hari raya, semua anak-anak kaum muslimin memakai baju baru. Sedangkan aku ini anak perempuannya seorang amirul mu'minin hanya memakai pakaian yang sudah usang, pakaian yang sudah lama. Dan subhanallah, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar sedih mendengar tangisan anak perempuannya itu. Maka dia beranikan diri datang kepada Baitul Mal, bendaharanya. Ketika sampai kepada bendaharanya, Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, wahai khadim, itu disebut dengan bendahara hari ini, boleh enggak saya mengambil gaji saya bulan ini agak lebih cepat? Boleh enggak saya mengambil gaji saya bulan ini agak lebih cepat? Lima ya Amirul Mukminin. Untuk apa ya Amirul Mukminin? Karena anakku menangis. Ya, ceritakan masalah. Ia meminta baju baru sedangkan aku tidak memiliki uang untuk membelinya. Ya man, tidak masalah ya Amirul Mukminin. Tapi engkau sanggup untuk memenuhi kepadaku satu syarat saja. Apa syaratnya? Lihatlah zaman dulu itu luar biasa ya. Seorang bendahara berani memberi syarat kepada presiden. Kalau hari ini sudah dipecat mungkin bendahara itu diganti dengan orang lain. Ya. Apa syaratnya? Kalau engkau bisa menjamin engkau masih hidup bulan depan, itu syaratnya saja. Apa dia marah dengan syarat tersebut? Langsung menunduk balik ke belakang, pulang ke rumah. Kemudian ia memanggil anaknya, wahai anakku, mau enggak kalian bersabar? Insya Allah kita semua masuk surga. Ataupun kalian tidak bersabar, biarkan ayahmu masuk dalam neraka. Ya subhanallah. Ini seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Tidak pernah mengkhawatirkan, tidak pernah dia itu berpikir hidup ini harus dengan gaya yang mewah. Berpikir kalau bisa menjadi pemimpin yang besar, saya harus punya mobil, harus punya ini segala sesuatu. Tidak. Bahkan baju baru untuk anak perempuannya saya tidak sanggup. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh anak kecil. Maka tidak khawatir terhadap rezeki yang mereka peroleh. Khawatir, tidak pernah khawatir. Maka ini perlu untuk kita mengambil pelajaran daripada mereka. Yang kedua, sifat yang kedua yang dimiliki oleh anak kecil, kalau seandainya orang dewasa memiliki sifat ini, maka kita akan menjadi wali Allah. Adalah la yashkuna ila khaliqih idza marad. Mereka anak-anak kecil itu tidak pernah mengkritik Allah, tidak pernah marah kepada Allah, tidak pernah mengeluh ketika mereka itu sakit. Pernah marah. Paling anak-anak kecil itu kalau sakit menangis, merengek, itu saja. Tapi berbeda dengan kita orang dewasa hari ini. Ada sebagian kaum muslimin ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, itu mereka mengeluh, mengadu, mengupdate status hari demi hari, mengabarkan seluruh orang yang ada di dunia ini. Subhanallah. Padahal jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala sakit itu datang disebabkan karena hasil olah tangan kita sendiri. Wa ma asabaka min musibatin illa bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Tidaklah
ditimpa kepada kalian musibah itu, melainkan karena hasil tangan kalian sendiri. Bahkan Allah telah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Diberikan cobaan berupa penyakit. Ada di antara kita yang tidak bersabar terhadap penyakit itu. Bahkan saudara-saudara kaum muslimin, ketika sakit, ketika ia masuk ke rumah sakit, bukan justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin menjauh daripada Allah. Ketika sakit, padahal dia sadar, banyak di rumah sakit itu orang yang meninggalkan salat. Banyak orang yang membuka hijabnya, membuka auratnya ke perempuan, padahal dia sedang dilanda dengan cobaan dari Allah berupa penyakit. Kalau anak kecil tidak, santai saja mereka menghadapi sakit, paling menangis saja. Tapi banyak orang-orang dewasa yang tidak sanggup seperti anak kecil, mengeluh. Mereka itu mengupdate status, menceritakan kepada orang lain. Enggak cukup satu orang, dua orang, tiga orang, seterusnya. Ya subhanallah. Adab ketika kita sakit itu sebenarnya tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Mengharap pahala daripada apa yang kita rasakan daripada musibah berupa sakit yang kita hadapi itu lebih baik daripada kita ceritakan kepada orang lain. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh anak kecil, kalau seandainya sifat itu kita miliki, kita akan menjadi wali Allah adalah mereka itu ya'kuluna at-ta'am mujtami'in. Anak kecil itu kalau makan itu mereka itu suka berkumpul. Anak kecil itu kalau makan mereka itu suka berkumpul. Artinya apa? Anak kecil itu suka berbagi. Coba lihat anak kecil, kalau makan satu permen itu bisa dihitung 5 orang. Si fulan colek ini satu orang, si dikasih colek lagi, kembali kepada yang pemilik permen. Hidup mereka begitu senang saja, ketawa-ketawa saja mereka. Ya, tidak pernah ini bakhil kepada teman-temannya. Nah, kalau seandainya sifat ini dimiliki oleh orang-orang dewasa, maka dia akan menjadi wali Allah. Permasalahannya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang itu besar, semakin mereka itu dewasa sampai menikah, punya anak, punya istri, biasanya semakin bakhil terhadap harta mereka. Semakin bakhil. Orang biasa semakin dewasa semakin bakhil. Kalau udah punya anak, apalagi. Anaknya banyak, apalagi. Untuk berbagi itu sangat berat. Itu mikirnya sangat panjang sekali. Ya, tapi anak kecil tidak seperti itu. Apa yang mereka miliki, mereka rela untuk berbaginya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat ini perlu kita temukan kembali dalam kehidupan kita. Bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sering berbagi. Kepada siapa terutama sekali yang perlu kita berbagi? Terutama kepada orang tua kita. Ada anak laki-laki yang sudah menikah, sudah punya anak, kadang ia lupa berbagi kepada kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya di kampung hidupnya sangat melarat. Untuk memberi 1 kilo beras saja sangat berat baginya. Anak laki-laki santai saja. Dengan alasan sudah punya istri, sudah punya anak. Maka benar kata Rasulullah SAW, ayah ini bisa menyebabkan pengecut karena anaknya, bisa menyebabkan bakhil karena anaknya. Seorang ayah bisa menjadi ayah yang pengecut, bisa menjadi seorang ayah yang bakhil karena anaknya. Bicara dengan kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saudara kita, perhatikan keluarga kita terutama sekali, ya, yang mereka kehidupan yang serba kekurangan. Jangan sama sekali kita tidak pernah perhatikan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya yang dimiliki oleh anak kecil. Kalau seandainya sifat itu bisa kita miliki, insya Allah kita akan menjadi wali Allah adalah idza takhasam lam yatahaqqar
wa yas'auna ila al-islah. Mereka itu kalau berantem, kalau berselisih, mereka itu tidak pernah menyimpan rasa dendam. Anak kecil itu, bahkan mereka itu bersegera untuk berdamai. Coba lihat anak kecil kalau berantem itu, ya berantem, baik itu berantem fisik bahkan antara satu sama lain. Kalau setelah berantem itu berapa saat kemudian, ya mereka itu kalau disuruh untuk islah berdamai, langsung berdamai. Gak pernah menyimpan rasa dendam di dalam hati-hati mereka. Dan sifat ini juga perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita jemaah. Hari ini barangkali banyak di antara kita, kalau kita berselisih dengan saudara kita, kadang-kadang susah sekali untuk berdamai. Bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita itu saling hajar antara satu sama lain, saling boikot antara satu sama lain, saling tidak tegur sapa antara satu sama lain. Ini biasanya dimiliki oleh orang dewasa dan tidak dimiliki oleh anak kecil. Ini perlu kita pelajari anak kecil. Anak kecil berantem, damai, nanti ketawa lagi mereka, bermain, ketawa lagi, lari-lari lagi dan sebagainya. Bisa enggak kita hadirkan dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa? Berantem, nanti balik lagi. Susah. Kadang-kadang kita itu berantem tidak jelas. Berantem masalah dunia kadang-kadang. Ya, berantem dengan Pak RT kadang nggak dikasih bantuan, marah kepada Pak RT. Itu nggak pernah ngomong sama Pak RT itu sampai kadang-kadang bertahun-tahun sampai pindah perumahan nggak pernah ngomong lagi. Karena kenapa? Karena dia nggak ngasih BLT kepada saya. Nah, karena dia itu marah saya. Padahal saya berhak menerima BLT itu bantuan. Ya, nah, kadang-kadang marah, menghajar Pak RT sampai 1 tahun kadang-kadang. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seorang mukmin menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Fawqa thalath, la yahju akhahu muslim fawqa thalath. Maka orang yang terbaik itu adalah orang yang pertama sekali memulai dengan salam. Itu orang terbaik. Ketika kita menghajar saudara kita, apa akibatnya? Amal kita tidak diterima. Allah mengangkat amal seorang itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Kecuali 1 orang yang tidak diangkat amalnya, yaitu orang yang punya permasalahan antara saudaranya, antara satu sama lain. Dia saling tegur sapa, saling boikot antara satu sama lain. Amal kita tidak diterima. Kemudian kalau seandainya kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari, kemudian ada salah seorang di antara mereka itu meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ancamannya adalah neraka jahanam. Ancamannya adalah neraka jahanam. Antum menghajar saudara antum lebih dari 3 hari, salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia, ancamannya neraka jahanam. Yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah, orang yang menghajar saudaranya lebih dari 1 tahun, kata Rasulullah SAW, ya, itu sama ia telah menumpahkan darah saudaranya. Sama ia telah menumpahkan darah saudaranya. Kalau dia boikotnya selama 1 tahun. Hati-hati jemaah dimuliakan Allah. Maka lebih baik kita jadi anak kecil saja. Berantem, marah, tapi marahnya hanya sebentar. Biasanya marah itu terjadi pada istri-istri kita biasanya, nggak lama-lama kalau sama istri. Ya. Nah, tapi kalau mau orang lain susah. Ya, kalau bisa nih saya akan marah supaya itu sama 7 keturunan kamu. La ilaha illallah. Bukan 1 keturunan, 7 keturunan dia marah. Wala iya. Ya, baik, yang terakhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dimiliki oleh anak kecil, yang kalau seandainya kita miliki sifat tersebut, kita akan menjadi wali Allah. Kata Al-Imam As-Suyuti, wa idza khafu jarat uyunuhum itu. Anak kecil itu kalau mereka itu ketakutan, mereka itu paling-paling hanya menangis keluar air mata. Kalau mereka takut, paling-paling mereka itu menangis mengeluarkan air mata. Dan ini nyata kita dapat dalam kehidupan kita. Anak kecil itu kalau takut nangis,
Coba kalau seandainya sifat ini kita hadirkan dalam diri kita sebagai orang dewasa, terutama sekali di dalam kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah, kita mengeluarkan air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita ini berapa kali sudah kita keluarkan air mata karena takut kepada Allah? Di bulan Ramadan kemarin, enggak usah cari jauh Ramadan sebelumnya. Ramadan kemarin itu bulan taat, bulan yang penuh dengan berkah itu. Kira-kira berapa kali ada air mata ini keluar dari kuping kita? Ini pertanyaan untuk kita semua. Berapa kali semua? Jangan anggap remeh air mata yang kita keluarkan karena takut kepada Allah. Karena air mata yang kecil tersebut, air mata yang sedikit itu, yang kita keluarkan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa memadamkan api-api neraka. Kalau hari ini kita kumpulkan semua sungai di dunia ini, kita kumpulkan airnya, kemudian kita itu siram kepada neraka, neraka itu tidak akan hilang apinya, tidak akan mati apinya. Tapi hanya air mata yang keluar dari mata kita, yang mana kita keluarkan karena kita takut kepada Allah, ini bisa memadamkan api neraka. Baikkan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah merupakan salah satu ibadah terang. Salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Ainani la tamassuhuma." Ada dua air mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun, salah satunya adalah ainun tasilu min khasyatillah. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tasilu tahrusu fi sabilillah. Air mata yang keluar karena ia menjaga-jaga di batas pertempuran. Ini dua air mata ini tidak akan disentuh oleh neraka jahanam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ainani atau qatratani yatamassamun nar, ada dua tetesan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah tetesan air mata yang keluar karena dia takut kepada Allah. Yang kedua adalah tetesan darah yang dia keluar karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para ulama kita jemaah dimuliakan Allah diperintahkan kepada kita, kalau memang kita tidak bisa menangis karena Allah, paksakan diri kita untuk bisa menangis. Paksakan. Maka ada disebut dengan at-tabaki. At-tabaki itu kalau kita artikan yaitu pura-pura menangis, enggak masalah. Yang penting engkau bisa menangis, ya, bisa mengeluarkan air matamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah remehkan orang-orang yang menangis karena Allah, yang mengeluarkan air mata menangis karena Allah. Dulunya ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid jamaah, masuk ke dalam masjid, dan dia berdoa kepada Allah. Sambil dia berdoa, dia mengeluarkan air matanya. Masuk seorang ulama besar, melihat anak muda sedang menangis ini, ya, kemudian ia berkata dalam hatinya, berkata dalam hatinya, ini orang ini menangis karena riya, karena riya ini menangis. Maka apa kata ulama tersebut? Setelah aku berburuk sangka kepada si fulan itu, aku tidak bisa terbangun tengah malam sampai 5 bulan. Tak bisa bangun tengah malam, tak bisa salat tahajud selama 5 bulan. Karena kenapa? Karena suudzon kepada orang atau kepada seorang pemuda yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena kita takut kepada Allah. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaklah kalian itu sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah, juga Rasulullah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan bahwasanya saking takutnya Rasulullah kepada Allah ketika dia salat tengah malam, yaitu keluar air matanya sampai mengisi bibirnya, sampai mengisi jenggotnya. Kata Ibunda Aisyah, bahkan membasahi tempat salatnya karena begitu kerasnya Rasulullah menangis, karena begitu berat kerasnya Rasulullah menangis sampai air matanya membasahi tempat duduk salatnya. Pada itu Rasulullah SAW manusia yang maksum, sudah diampuni seluruh dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi Rasulullah tetap menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semuanya, jemaah dimuliakan Allah, dan memberikan kepada kita sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh anak-anak kecil tersebut bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi terakhir daripada pengajian kita pada pagi ini. Sifat yang pertama adalah anak kecil tidak peduli atau tidak merisaukan atau memusingkan masalah rezeki. Yang kedua, mereka itu adalah orang yang tidak pernah mengkritik dan mengeluh kepada Allah di saat mereka itu ditimpa itu rasa sakit. Yang ketiga, mereka itu ketika makan makanan suka berkumpul, artinya suka berbagi. Kemudian yang keempat, mereka itu ketika mereka itu punya perselisihan, ya mereka itu tidak pernah menyimpan rasa dendam, bahkan mereka itu bersegera untuk berdamai. Yang kelima, jemaah dimuliakan Allah, ketika mereka takut, maka yang mereka lakukan hanya menangis dan mengeluarkan air mata mereka. Alangkah baiknya kalau seandainya semua sifat yang dimiliki oleh anak kecil ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan menjadi wali Allah. Meskipun wali itu tidak harus selalu bisa terbang, karena tidak ada wali yang bisa terbang, ya. Tapi wali yang sebenarnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, wali yang sebenarnya atau wali Allah sebenarnya itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin kuat takwanya, semakin kuat kewaliannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akan tapi semakin dia jauh daripada Allah, maka tidak mungkin dia akan menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya dan menjadi pelajaran untuk diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di rumah Allah yang mulia. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, insyaallah kita usahakan untuk menjawabnya. Jika kita tidak bisa menjawab, insyaallah pertanyaan ini kita simpan dan kita jawab pada pertemuan selanjutnya atau dijawab pada ustaz kita, Ustaz Ajat Sudrajat atau Ustaz Abu Mayrah hafizahullah taala. Ada pertanyaan? Seperti tidak ada. Baik, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.